Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun semuanya, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Bandar Lampung dari Fakultas Teknik Arsitektur. Nama saya Muhammad Ali Imron, NPM 1933-1004. Kali ini saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan salah satu tugas saya di Prodi Arsitektur, yaitu tugas besar saya desain arsitektur atau yang bisa disebut DA2. Yang dimana tugasnya perancangan rumah hunian profesi. Apa itu rumah hunian profesi? Yaitu rumah tinggal yang mempunyai dua fungsi, yaitu rumah tinggal dan tempat bekerja atau kantor. Di sini ada analisis site existing, yang dimana lokasinya berada di Jalan Gajah Mada, Gang Dawet, Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Saya tidak jauh dari Pasar Jatimulyo, sekitar berjarak 400 meter sampai di 600 meter, dan tidak jauh juga dari kampus ITERA yang sekitar berjarak 4,5 km. Set sangat luas, memiliki luasan 532 meter persegi. Kontur set berdominan datar. Batasan set utara rumah warga, selatan rumah warga, barat rumah warga, dan timur jalan kabupaten. Nah, sekarang untuk analisis setnya, ukuran luas set kan 532 meter persegi. Kita harus memperhatikan peraturan daerah setempat seperti GSB dan KDB. Apa itu GSB? GSB adalah garis padan bangunan, dan KDB koefisien dasar bangunan. Nah, di sini dengan adanya jalan lebar 4 meter dengan peraturan GSB, maka 1/2 kali 4 meter ditambah 1 meter sama dengan 3 meter. Minimal bangunan yang harus dibangun dari jalan. Dan untuk KDB-nya, Lampung Selatan memiliki 50%. Jadi 50% kali 532 meter persegi sama dengan 266 meter persegi. Itulah luasan yang bisa kita bangun jika kita mengikuti peraturan daerah setempat. Untuk klimatologinya, sinar matahari terbit dari timur, lalu ke arah barat. Matahari pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, sedangkan panas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sore 15 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Matahari terbenam pun pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk curah hujan di Lampung Selatan rata-rata 65%, memiliki suhu kelembaban udara 65 sampai di 85 dan suhu udara 21 Celcius sampai di 37 Celcius. Dan kecepatan anginnya 6 km per jam. Untuk vegetasi di luar set ada beberapa pepohonan buah-buahan seperti alpukat, mangga, kelengkeng, dan perkebunan pisang. Set akan diberi vegetasi pohon rambutan, gunanya untuk menahan panas sinar matahari pagi yang dimana matahari muncul dari bagian depan set, dan berfungsi juga untuk menangkal debu-debu dari jalan, dan juga untuk memunculkan suasana adem nantinya. Karena set dekat dengan pasar, ada beberapa sumber kebisingan dari kendaraan bermotor, mobil, dan aktivitas manusia. Kebisingan tingkat tinggi berada di Jalan Gajah Mada, tingkat sedang di Jalan Gang Dawet, dan rendah berada di perkebunan. Untuk utilitasnya, di Jalan Gajah Mada sudah beraspal, memiliki lampu jalan trotoar dan drainase yang baik dengan lebar 12 meter. Gang Dawet pun sama. Bedanya tidak memiliki trotoar dan lebarnya hanya 3 meter sampai di 4 meter saja. Untuk jaringan internet pun sangat baik, listrik dari PLN sekitar Untuk jaringan internet pun sangat baik, listrik dari PLN sekitar, dan tempat pembuangan sampah pun tersedia. Untuk sumber air bersihnya dari sumber bor dan pembangunan air Untuk sumber air bersihnya dari sumber bor dan pembuangan air kotor ke drainase yang tersedia atau selokan jalan. Untuk hierarki jalan menuju lokasi set melewati Pasar Jati Agung, melalui jalan provinsi yaitu Jalan Gajah Mada, dan masuk ke jalan kabupaten yaitu Gang Dawet. Dan aksesibilitas ada perjalanan kaki, kendaraan bermotor, dan mobil. Dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, saya lalu memulai membuat konsep dengan menyusulkan apa yang udah saya analisiskan. Konsep bangunan rumah panggung Eropa style. Konsep yang saya gunakan
konsep bangunan rumah panggung Eropa style, dan bisa dilihat contoh perseden yang saya gunakan. Seperti inilah perseden yang saya gunakan. Setelah semua tersusun terbentuk, setelah menentukan konsep, di sini ada zoning. Lingkaran merah itu untuk bagian publik, kuning privat, biru service, hijau semi publik. Setelah zoning terbentuk, saya membuat denah dummy untuk saya grouping dengan menyesuaikan zoningnya. Di sini saya buat diagram bubble dan hubungan ruangannya. Di sini juga saya buat besaran ruangannya dengan sesuai kegunaan ruangan dan kebutuhan furniturnya. Setelah semua tersusun, terbentuklah sebuah denah hunian profesi yang cukup ideal. Ketika denah telah terbentuk, lalu saya membuat gambar kerjanya. Yang pertama, denah bangunannya. Denah bangunannya seperti ini, bisa dilihat. Lalu potongannya seperti ini, bisa dilihat. Gunanya potongan supaya tahu berapa ketinggian elevasi bangunan dan apa saja material yang digunakan, dan jenis atap apa yang digunakan. Setelah potongan, ada tampak masa bangunan. Seperti ini tampak bangunannya, bisa dilihat. Masanya bergaya bangunan Eropa yang berbentuk kotak flat, tapi di dalamnya luas, tidak banyak sekat ruangan, kecuali untuk kamar mandi dan toiletnya. Untuk konstruksi pondasi, saya menggunakan 3 jenis pondasi. Yang pertama menggunakan pondasi umpak, kedua pondasi menerus, ketiga pondasi rolak. Lalu ini denah balok lantai menggunakan balok K2 8/12. Dan ini rencana kolomnya, saya menggunakan kolom 10/15 dengan menggunakan balok K1 atau K2. Ini pun rencana lantainya ada 3 jenis, yaitu papan menggunakan papan dengan ukuran tebalnya 3 mili, ukuran tebalnya 3 cm, panjang 4 meter. Dan ada lantai rabat di bagian karpot, lantai keramik di bagian kamar mandinya. Rencana atap, saya menggunakan atap bitumen supaya terlihat rapi. Dan di sini ada gambar detail pondasi. Yang pertama detail pondasi umpak yang berukuran lebar bawah 65 cm, lebar atas 30 cm, dan tingginya 1 meter. Dan yang kedua ada pondasi menerus, yaitu pondasi batu kali dengan ukuran lebar bawah 65 cm, tinggi 1 meter, dan lebar atas 25 cm. Pondasi batu kali digunakan untuk pagar. Dan ada juga pondasi rolak yang digunakan untuk kamar mandi dengan kedalaman 65 cm. Lalu ada detail sambungan lantai dan dinding, bisa dilihat gambarnya. Lantai menggunakan papan dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 30 cm, dan ketebalan 3 cm yang dipaku ke balok lantai yang ukurannya 12/8 cm dan ukurannya 8/12. Terus detail dindingnya bisa dilihat menggunakan papan yang sama dengan panjang 4 meter, lebar 30 cm, tebal 3 cm. Dinding menggunakan double. Dindingnya menggunakan depan belakang atau yang bisa dibilang double supaya kelihatan lebih rapi, dan tulangannya tidak terlihat. Sambungannya juga menggunakan paku supaya terlihat rapi. Terus ada detail kuda-kuda. Di sini saya menggunakan kuda-kuda setengah dengan menggunakan atap bitumen, yang dimana supaya kelihatan modern dan rapi. Untuk rangka kuda-kuda sendiri, rangka menggunakan kayu K2 balok 8/12, kasaunya 5/7, dan ditimpa multiplek tebal 3 cm dan dilapisi underlayer, lalu atap bitumen itu sendiri. Kuda-kudanya menggunakan kuda-kuda setengah. Terakhir ada detail kusen. Di sini ada beberapa jenis kusen.
Kusen sendiri menggunakan kayu 6/12 dan kaca temperet, dan tebal kaca temperetnya 5-8 mm. Kenapa saya memilih kaca temperet? Karena supaya kalau tidak pecah dia tidak langsung hancur dan sangat kokoh. Dan untuk gambar yang terakhir ada side plan. Bisa dilihat side plan-nya, dan udah saya beri legendanya. Legenda yang pertama, A. Lokasi tapak, B. Rumah warga, C. Jalan Gajah Mada, D. Gang Dawet, E. Tiang listrik PLN, F. LPJU atau lampu jalan, G. Trotoar, lajur pejalan kaki, dan H. Drainase, saluran air siring. Tidak terasa akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Ya, seperti ini presentasi dari saya untuk menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Desain Arsitektur 2 tentang perencanaan rumah hunian profesi dan khususnya profesi kebidanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.